Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 28 Februari 2023 dalam pekan pertama Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perilaku kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 55, ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka
wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Doa mendekatkan kita pada keselamatan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Bapa, Ibu, Saudara-saudariku,
dan anak-anakku yang dicintai Yesus Kristus. Saya kalau berdoa, seolah-olah ingin berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Saya luapkan segalanya, ucapan syukur terima kasih atas apa yang sudah diberikannya. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kelalaian saya, dan memohon bantuan dan pertolongannya atas segala masalah yang saya hadapi. Saya juga mendoakan orang tua saya, saudara-saudara dan teman-teman saya, agar mereka juga memperoleh kasih karunia-Nya juga. Saya ungkapkan semuanya dan tidak memberi kesempatan Tuhan Yesus untuk berbicara mengutarakan kehendak-Nya. Tuhan Yesus hanya menjadi pendengar saja, dan saya berharap Ia mengabulkan semua permohonan saya. Egois? Ya, memang saya egois. Saya seperti mendikte Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan Yesus juga ingin berbicara dengan kita? Bisakah kita memberi kesempatan Tuhan Yesus berbicara kepada kita? Lalu, bagaimana cara Tuhan Yesus berbicara dan menyampaikan keinginan dan kehendak-Nya kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dicintai Yesus Kristus, berdoa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita berharap semakin akrab dengan Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan ini. Berdoa dapat dengan cara bermeditasi, berdiam diri, dan membiarkan Tuhan Yesus hadir di hati kita, atau membiarkan Ia bersabda melalui kitab suci, dan kita menjadi pendengar yang baik di dalam keheningan. Berdiamlah dan mencoba untuk memahami apa yang Ia kehendaki melalui sabdanya itu. Bapamu telah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang baik, yaitu doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami, kita diajak untuk melihat diri kita dalam hubungannya dengan Allah Bapa dan sesama. Ada 7 permohonan yang disampaikan di sana. 3 permohonan pertama berupa harapan agar Allah Bapa dimuliakan, kerajaannya datang ke dunia, dan kehendak-Nya terjadi atas diri kita. 4 permohonan selanjutnya diarahkan untuk diri kita, umat yang dicintai-Nya, berupa permohonan rejeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari segala yang jahat. Percayalah bahwa Allah Bapa sangat mencintai kita dan senantiasa mendengarkan doa kita. Karena itu, yakinlah bahwa dalam doa kita sudah mendapatkannya. Ketika doa kita dikabulkan, Tuhan menambah iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Dia menambahkan kesabaran kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya Ia telah memilih yang terbaik untuk kita. Kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika memohon pengampunan Tuhan,
kita menegaskan dalam doa bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa kerahiman-Nya. Pengampunan Tuhan seiring sejalan dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus menegaskan dalam sabda-Nya, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, Tuhan Yesus Putra-Mu telah mengajarkan kami umat-Nya tentang berdoa. Bimbinglah kami umat-Mu untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu dalam doa. Ajarilah kami untuk semakin mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, supaya kami pun beroleh pengampunan-Mu. Dan bangkitkanlah kami juga untuk semakin mampu membuktikan dengan tindakan nyata bahwa kami dapat menjadi penyalur berkat kasih-Mu kepada banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.